البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengambil dua hadis. Hadis yang pertama berisikan tentang larangan mengganggu saudaranya atau mengganggu orang lain secara umum. Karena mengganggu saudaranya atau memberikan gangguan kepada manusia secara umum adalah bentuk kedzaliman. Yang mana kedzaliman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berikan ultimatum yang sangat keras, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan, fattaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah kalian dengan kedzaliman, karena sesungguhnya kedzaliman itu adalah kegelapan kelak dari kiamat. Yang kedua, hadis yang berisikan tentang larangan at-tabaghut, saling membenci, wal taqatu', saling memutuskan hubungan, wat tadabur, saling membelakangi. Dan ketika ada permasalahan yang sifatnya pribadi atau permasalahan dunia yang bersangkutan dengan saudaranya, pastikan kalau seandainya memang terpaksa dan harus kemudian saling ada hajar menghajar, tidak boleh lebih dari 3 hari. Bukan berarti sengaja sehari boleh, 2 hari boleh. Tidak. Kalaupun seandainya terpaksa, paham ya, terjatuh dalam menghajar, jangan lebih dari 3 hari. Yang terbaik di antara keduanya yang apa kemarin? Mengawali salam, assalamualaikum. Yang hafal dua-duanya setorkan serentak. Yang hafal cuma 1 setelahnya nanti. Tafadhalu. Naam, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Hafal 1? Bismillah. Naam, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Kita ambil 2 hadis, disimak baik-baik, barakallahu fiik. Serius, fokus. Qala al-mu'allifu asbahullah, babun nahyi 'anil ghish wal khida'. Bab larangan dari menipu dan melakukan penipuan. Artinya mirip. Ghish wal khida' artinya mirip. Menipu dan penipuan. Larangan kita menipu dan larangan melakukan perbuatan penipuan sama. Penipuan tidak akan terjadi kecuali ada penipunya, yaitu pelakunya. Nah, larangan ini kenapa barakallahu fiik? Fungsi dan tujuannya apa? Untuk memberikan maslahah kebaikan terhadap sesama manusia. Terkhususkan agama Islam ini
Dibangun di atas apa kaidahnya? Jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Agama Islam ini dibangun di atas kaidah itu. Jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Mafhum? Sehingga jenis penipuan apapun keadaannya, ketika jual beli, transaksi, ataupun berbicara, berbuat, pastikan tidak ada penipuan. Perhatikan ya, pastikan tidak ada penipuan. Karena penipuan itu sumber apa? Hilangnya keberkahan. Sudah kita lewati berkali-kali hadisnya Hakim bin Hizam. Hadisnya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Pastikan dah hafal semuanya ya. Barometer tolak ukur keberkahan itu ada pada kejujuran. Orang kalau suka nipu, berbohong, tidak jujur dalam keadaan apapun, baik itu jual beli, transaksi atau semisalnya, bertutur kata, itu pasti mendatangkan apa? Mendatangkan keributan dan tidak akan ada keberkahan di situ. Siapa yang hafal hadisnya sebagai barometer tolak ukur dalam masalah apa? Keberkahan. Keberkahan datang ketika ada kejujuran di situ. Tafadhal, perwakilan Mas. Hadis Hakim bin Hizam, muttafaqun alaih. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Yang belum menghafal dikondisikan, yang sudah hafal dilanjutkan. Hadis ini sering muncul dan disebut oleh para ulama termasuk sebab yang paling mendasar, sebab yang paling besar datangnya keberkahan itu adalah kejujuran. Ana sebutkan hadisnya, al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Hadisnya Hakim Hizam, muttafaqun alaih. Orang jual beli itu boleh saling memilih selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, itu syahidnya, perhatikan. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bainihima. Itu syahidnya. Jika kedua-duanya jujur, saling terang-terangan, terbuka, dalam artian tidak ada sesuatu yang tutupin, yang KW dibilang KW, yang ori dibilang ori, jujur dalam apa? Transaksi jual beli tersebut, tidak ada penipuan. Nah, diperhatikan ya. Burika lahuma fi bainihima. Niscaya akan diberkahi pada keduanya dalam transaksi tadi. Siapa keduanya? Pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual. Penjual dan konsumennya dua-duanya diberkahi karena jujur. Sebaliknya, fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bainihima. Namun jika kedua-duanya dusta dan saling menutupi, tidak jujur, niscaya apa? Niscaya akan apa? Akan dicabut keberkahan pada transaksi keduanya. Diperhatikan ya kalau dijelaskan ya. Karena apa? Karena kaitannya dengan masalah transaksi ini, orang kadang yang penting banyak untungnya. Yang penting kan dapat untung walaupun bohong, jangan. Yang penting apa? Jujur walaupun untungnya dikit. Caranya gitu. Karena apa? Karena kalau dia jujur untungnya dikit, berkah. Karena berkah itu walaupun sedikit untungnya rasanya cukup. Beda dengan orang yang bohong, berani dusta, wallahi, billahi, tallah, demi Allah, ini kulaan barangannya aja nggak boleh sekian. Padahal cuman di bawah itu, bayangkan. Orang kalau nggak jujur seperti itu, transaksi jual beli itu banyak orang yang terjatuh dalam penipuan. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah telah rahmati. Paham ya? Berani bohong, dusta, sumpah bahkan. Iya kan? Demi apa? Menaikkan harganya tadi itu. Demi Allah, ini kulaan barangnya nggak boleh sekian. Enggak boleh 50.000 kulaannya, padahal cuma 30.000. Bayangkan itu. Bayangkan ya, menunjukkan bahwasanya transaksi jual beli pastikan ada kejujuran. Karena ini nanti kaitannya hadisnya seputar jual beli. Makanya para ulama kalau antum lihat dalam kitab fikih, itu kitabul buyu' tebal. Kitabul buyu' tebal sekali itu. Kitab seputar jual beli. Kenapa tebal? Karena banyak transaksi-transaksi yang apa? Yang di dalamnya perlu dibenahi. Seperti transaksi riba juga diharamkan dalam syariat, transaksi yang mengandung unsur penipuan diharamkan dalam syariat. Paham ya? Nanti permasalahan jual beli barang yang enggak ada, jual beli yang barang barang orang lain dibahas semuanya itu. Paham ya? Jual beli barang majhul, enggak diketahui berapa kadarnya, itu semua dilarang dalam syariat. Mafhum? Nah, kita ambil sedikit yang ada di sini sebagaimana yang beliau santumkan sini.
Bab larangan menipu dan melakukan penipuan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil najshi, muttafaqun alaih. Disimak baik-baik ana jelaskan karena jual beli najas ini namanya najas ya. Jual beli najas ini hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah apa? Haram. Makanya perlu dijelaskan. Ana terjemahkan dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kunyahnya siapa Abdullah bin Umar ini? Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Rasulullah SAW telah melarang daripada jual beli an-najash. Perhatikan, Rasulullah SAW melarang praktek najash. Nah, yang perlu anda pahami apa itu najash? Apa itu najash? Najas itu semacam apa? Semacam kompak atau bersekongkol dalam apa? Kebatilan. Tapi dalam masalah jual beli. Faham? Ana gambarkan yang global saja. Najas pelakunya najis. Pelakunya najis namanya. Siapa itu najis? Yaitu oknum yang ikut campur dalam jual beli. Dia berani naikkan harga dalam tawar menawar tapi enggak beli dia. Paham belum? Jadi totalnya ada dua pihak aslinya. Yang jual beli ada dua pihak, pembeli dan penjual. Datang pihak ketiga. Pihak ketiga namanya najis. Dia bergaya nawar dia. Bergaya nawar tapi tujuannya bukan apa? Untuk membeli. Biar nanti si A tertarik. Gini, Anda jelaskan ya. Misalkan si A sama si B jual beli. Si A menawar sama si B. Si B, ini sandal egernya berapa ini? Oh, ini egernya KW nih. Bacanya bukan eger nih. KW. Jadi kalau untuk antum 40.000 saja, kata si B. Kata si B, datang si C. Si C ini najis. Najis. Si C bilang, wah kalau cuma 40 anak aja berani 50. Wah kayaknya gitu. Itu barang bagus kok cuma 40. Si C ini seakan-akan semacam apa ya? Semacam sekongkol dengan penjual tadi. Bersekongkol juga bisa. Kalaupun tidak bersekongkol, dia hanya pura-pura menawar biar apa? Harganya apa? Disepakati sama si A. Setelah itu membayar dengan harga yang lebih. Paham? Si C bilang, wah ini 40 murah, ini 50 pun Anda berani. Akhirnya apa? Si A benar-benar mengambil barang tadi dengan harga apa? Harga yang pertama tadi harga 40 tadi. Paham? Padahal si C ini cuman apa? Cuman istilahnya itu semacam bergaya menawar, tapi dia nggak beli. Itu namanya najis. Nah itu dilarang dalam syariat. Karena apa? Karena dalam syariat yang namanya jual beli, pembeli penjual tok itu aslinya ya. Kemudian al-bai' mustari, pembeli penjual dah itu ada. Kalau datang oknum ketiga, lihat dulu ngapain dia. Kalau lihat bergaya menawar tadi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, barakallahu fikum, dia datang sekongkol dengan penjual. Nanti kalau ada pembeli, antum datang ya bergaya sok nawar gitu. Sama si penjual sudah dikasih ini. Nanti kalau berhasil, ente tak kasih apa? Suplemen fulus maksudnya. Tak kasih uang lah gitu. Paham ya? Nah, kata si oknum tadi najis tadi, siap kata. Nah, ternyata benar si A ingin beli barangnya si B, datang si C najis ini. Paham ya? Nah, bergaya nawar dia. Akhirnya si A tertarik dengan barang tadi, diambil harga tinggi gara-gara apa? Si C yang najis tadi. Mafhum? Jadi intinya najas itu perbuatan najis. Najis itu pelakunya. Bergaya nawar barang dalam jual beli tapi dia tidak ingin beli dah itu ada. Biar orang lain jatuh dalam transaksi tersebut. Itu tujuannya. Bisa dipahami enggak? Sepanjang yang Anda pahamkan ini. Najis itu pelakunya, najas itu perbuatannya. Perbuatannya contohnya apa? Dia hanya datang bergaya nawar-menawar, tapi dia tuh tujuan dia nggak beli. Paham belum? Ada beberapa kemungkinan. Paham ya? Dia sekongkol dengan penjual tadi, biar penjual dapat untung banyak. Paham? Atau dia memang apa posisinya? Ya iseng-iseng aja. Tapi ujung-ujungnya kan pembeli akhirnya apa? Terjebak. Tertarik membeli karena apa? Karena ada orang yang berani nawar tinggi, dia nggak pengen kalau barangnya diambil orang lain itu loh. Akhirnya berani mengambil. Mafhum? Ayo, tak ulangi sekali lagi, biar antum nggak bingung karena dilarang syariat ini, haram hukumnya. Paham ya? Si A datang kepada si B ingin beli sapi. Sapinya ini sapi metal lah taruhlah, yang warnanya agak
Merah-merah gelap itu ya, coklat itu ya. Nah, si A bilang, si B, ini sapi ente berapa harganya? Kata si B, ini sapi ini metal, sapi metal ini. Harganya tak jual 20 juta. Nah, 20 juta. Perhatikan ya. Ingat ya transaksi ini. A sama B transaksi jual beli apa? Sapi. Dengan harga berapa? 20 juta. Akhirnya si A nawar, boleh nggak kalau 18 juta? Perhatikan ini. Boleh nggak kalau 18 juta? Tiba-tiba si C datang. Wah, barang 20 juta ini murah ya. 25 pun anak siap katanya. Gayanya. Ini 20 juta ini murah sudah. Kalau nggak mau beli tak beli ini. Gayanya gitu. Ini kalau 25 pun juta, 25 juta pun siap katanya, kata si C tadi. Akhirnya si A tertarik, udah gitu, sini 20 tak bayar, nah, gitu loh. Berarti si C namanya apa? Najis, bergaya menawar tapi dia tidak ingin beli barangnya, hanya ingin menjatuhkan orang lain atau pembeli biar membeli barang tadi. Bisa dipahami nggak? Mafhum izan? Penting dikit nggak masalah ya. Lah bas, nah, ini namanya najis, pelakunya najis. Najis ini ada beberapa kemungkinan. Keinginan dia sendiri untuk iseng, perhatikan. Nah, keinginan dia untuk iseng, atau memang dia transaksi sudah apa? Kompak bersekongkol dengan penjual. Paham? Biasanya penjual-penjual itu punya beberapa orang yang dikerahkan itu loh, untuk bergaya bermain drama gitu di situ. Paham ya? Biar nanti apa? Si A ini apa? Tertarik, konsumennya tertarik, pembeli tertarik, itu haram dalam syariat. Mafhum? Apa kata Rasulullah SAW? Wala tanajasu. Dalam hadis yang sudah kita lewati kan, wala tanajasu, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kalian saling bertanajus. Perhatikan ya, saling bertanajus, dan jangan menjual barang jualan saudaranya atau membeli barang belian saudaranya. Paham enggak mana itu? Menjual barang jualan saudaranya. Si A sama B transaksi, datang si C nyerobot dia. Transaksi pertama belum selesai, langsung dimasuki si C. Si C namanya apa? Barakallahu fiik, menjual barang jualan saudaranya. Kalau itu transaksi jual beli. Paham? Biasanya fungsinya biar dapat untung banyak itu orangnya. Antara penjual pembeli, nah barakallahu fiik itu biasanya ada semacam ada orang lain yang kerjasama di situ. Paham ya? Jadi larangan ini umum. Penjual menjual barang saudaranya yang masih transaksi nggak boleh, atau pembeli beli barang saudaranya yang masih apa? Ditransaksi, belum selesai transaksinya. Gambaran globalnya gini. Si A sama si B transaksi jual beli apa? Nah, barakallahu anggur lah 1 kilo. Contohnya dengan berapa ini? Paling mudah nih. Si A bilang, si B ini anggur sekilo berapa? Nah, kata si B sekilo 50.000 lah kata si B. 50.000. Paham ya? Nah, ini berarti baru transaksi kan ini. Si A nawar, boleh enggak kalau 30.000? Nah, datang si C. Prosesnya masih menawar nih. Paham ya? Nah, si A menawar juga, boleh enggak kalau 30.000 misalkan? Boleh enggak kalau 40.000 tawar dia? Si C bilang, "Wah, ini anggurnya bagus ini. Kalau tak beli, boleh enggak dengan tak beli dengan harga, ana pun berani harga 60.000 bahkan." Nah, berarti si C ini apa? Membeli barang belian saudaranya. Belum selesai transaksi dia mau beli. Seharusnya selesai dulu. Penjual menyerahkan enggak dengan harga 40 tadi? Kalau enggak barulah dia masuk gitu loh. Paham? Itu haram hukumnya ya, membeli barang belian saudaranya atau menjual barang jualan saudaranya. Si A menjual barang ke si B. Si B, ente mau enggak jual beli barang kami ini? Ini barangnya kami jual dengan harga murah ini. Karena KW tak jual murah. Berapa harganya? Barangnya taruhlah sandal lah. Sandalnya harganya 50. Tak jual ke antum, mau beli enggak? Nah, datang si C. Punya aku aja lebih murah, Pak. Aku jual cuma 30.000. Nah, padahal transaksi pertama selesai belum? Belum. Datang si C menawarkan, barang kami murah, Pak. Sudah KW murah lagi. 30.000. Akhirnya tertarik kan? Jual beli pertama belum selesai, ini nyerobot, jual barang saudaranya. Mafhum? Akhirnya orang tertarik harga murah gitu loh. Itu haram dalam syariat. Bisa dipahami enggak? Nah, kalau belum paham ya nanti kalau dalam kitab fikih namanya kitabul buyu' dibahas tuntas sana. Kenapa? Kalau untuk masalah yang beli, itu dia enggak bersalah dia, karena dia tidak barakallahu fi posisinya di situ, karena yang kesalahan yang jual tadi.
Karena dia tertarik dengan harga murah. Kesalahannya yang jual. Kecuali yang apa yang pertama tadi baru keliru kalau dia membeli barang belian saudaranya keliru. Kalau yang kedua ini pembeli nggak salah. Karena kesalahannya penjual tadi. Ayo, bisa dipahami ya perbedaannya. Nah, berikutnya An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar kunyahnya siapa tadi kunyahnya? Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dikondisikan. Qala dzakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda' fil buyu'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disimak ya yang punya kitabnya itu diartikan nanti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bay'ata faqul la khilabah muttafaqun alaih. Pendek tapi penting. Pendek tapi penting, perhatikan baik-baik ini. Jual beli enggak boleh nipu, enggak boleh bohong, harus jujur. Paham ya? Kalau dia jualan lampu katanya 5 watt, 5 watt. Jangan jual lampu 5 watt yang dikasih 2 watt setengah. Iya kan? Paham maknanya itu? Ayo. Jadi kalau jual lampu jujur aja. Misalkan dia jual lampu dipasarkan 5 watt, yang dijual itu ber-5 watt. Lampunya 5 watt yang dijual yang dikasihkan 2 watt setengah. Terang enggak cahayanya? Redup. Paham ya? Paham, seperti itu. Bisa dipahami? Ayo, kondisikan. Kalau yang murah-murah nama tapi iseng tadi gimana? Gimana? Murah-murah nama tapi cuma iseng. Nah, itu nanti masuk dalam najis, dilarang juga. Karena apa? Karena akhirnya si pembeli tertarik dan tertipu gitu dengan harga tadi. Jadi pahami ya? Itu hukumnya nggak boleh juga. Disebutkan para ulama ada 3 itu. Ima sekongkol dengan penjual, atau dia iseng, atau penjual sendiri najis. Jadi penjual sendiri berani bersumpah, demi Allah harganya sekian-sekian. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 kemungkinan najis tadi. Pelaku najis ada 3 kemungkinan. Ima orang lain bersekongkol dengan penjual. Perhatikan, ima orang lain bersekongkol dengan penjual, atau dia cuma iseng, gayanya nawar tapi nggak beli, atau penjual sendiri najis. Penjual sendiri melakukan najis. Wallahi demi Allah, ini barangnya kulaannya nggak boleh 50, padahal cuma 20.000 kulaannya. Berarti kan akhirnya orang tertarik dengan harga yang pertama karena apa? Karena ternyata nggak boleh ya kulaannya segitu. Paham? Jadi pahami baik-baik itu. Jual beli ini memang luar biasa memang. Kita lihat di sini dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, disimak. Qala, beliau berkata, suatu ketika ada salah seorang menyebutkan, mengadukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda' fil buyu'. Bahwasanya orang tadi ditipu dalam jual beli. Disimak itu. Yukhda' ditipu artinya. Yukhda' artinya ditipu. Yukhda' artinya tipu. 2 watt setengah. Paham ya? Yang dijual ternyata apa? Yang dikasih 1 watt. Paham enggak? Nah, lampunya seperti itu. Penipu, hati-hati, haram hukumnya dalam syariat. Lihat ini. Ada salah seorang mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang apa? Ada orang yang dia ketika jual beli ditipu. Ketika jual beli ditipu. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan man bay'ata faqul la khilabah. Barang siapa yang transaksi jual beli, bay'ata itu transaksi jual beli, faqul maka katakan la khilabah, jangan melakukan penipuan. Khilabah itu adalah khidah, penipuan. Paham ya? Barang siapa bay'ata melakukan transaksi jual beli, bay'ata jual beli, faqul maka katakanlah fala khilabah, jangan melakukan penipuan. Mafhum? Jangan melakukan tipu muslihat. Jujur aja, selesai sudah. Kalau barangnya KW bilang KW, walaupun nomor 1, KW kan macam-macam. KW nomor 1, KW 2, ya kan? Seperti itu. Nah, jangan barangnya KW dibilang ori. Ketika jual beli online sering terjadi itu ya. Yang difoto apa? Difoto yang diposting itu ori, ya kan? Tulisannya Eiger. Harganya dipatok harga 250, sampai ke konsumen apa? Erger, palsu. Allah musta'an. Banyak kejadian seperti itu. Penipuan terjadi di mana-mana. Apalagi zaman sekarang yang sering terjadi itu jual beli online. Kalau zaman dulu nggak ada online, offline adanya. Barter offline, ketemu langsung, tukar menukar barang. Kalau zaman sekarang online kan, banyak penipuan kan. Jual beli kain, kainnya kan bagus, warnanya hitam yang diposting, ya kan? Orang tertarik, halus, mulus, lembut, harganya murah. Ternyata dikirim apa? Yang dikirim warnanya warnanya bukan hitam, kainnya pun juga kasar, seperti itu. Banyak kejadian.
Ada juga yang modelnya transfer dulu. Harganya berapa, Pak? Sekian. Sepakat deal katanya. Ternyata setelah transfer duluan barang enggak datang-datang. Hati-hati barakallahu. Enggak ada berkahnya orang nipu itu. Jujur lebih baik walaupun untungnya dikit. Nah, pertanyaannya sekarang antum. Nasril. Orang jual beli jujur untung banyak boleh enggak? Untungnya banyak loh. Enggak ada larangan, yang penting jujur. Yang penting jujur itu. Paham ya? Jadi kunci utama jujur tadi. Untung banyak ada larangan, tapi jujur. Paham ya? Kalau tidak bisa untung banyak, yang penting jujur walaupun sedikit untungnya. Berkah. Enggak percaya buktikan. Jangan bilang ini asli ini begini, ujung-ujungnya aspal. Asli tapi palsu. Allah musta'an. Hati-hati, penipuan berbahaya sekali. Sumber hilangnya keberkahan. Allah musta'an. Ini yang kita ambil. 2 hadis ini dihafalkan. Setorkan pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.